Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan membuat video tutorial tentang C++, yaitu yang pertama yang tugas dari Mas Aswad, yaitu pertama dan modul pertama sampai modul keempat. Tapi ya lihat saja ini. Pertama ini fungsi ini adalah sebuah header untuk mengetahui input outputnya dari sebuah program yang akan dijalankan oleh suatu program. Yang kedua sama audio pada input output. Dan ketiga input stdelete, yaitu untuk berguna untuk yang nanti setahu saya yaitu sistem push, sistem pause ataupun yang lain. Kemudian define n, yaitu untuk mendeklarasikan n itu adalah nilai dari 10. Fungsi namespace std, yaitu untuk mengatur bisa untuk mengatur cout atau check-in dan lain-lain. String s ini hanya bantuan. Dan bullcheck, bisa dilihat ini bullcheck, yaitu fungsi untuk membuat suatu cek, untuk mengecek atau barang itu atau nama itu benar atau tidak ada di data tersebut. Nanti jika iya maka nanti akan meneruskan, jika tidak maka langsung keluar. Kemudian di bawahnya lagi ada struk, yaitu yang pertama struk barang. Struk barang ini dibuat dari nomor, suku cadang, kendaraan. Suku cadang ini ada yang bisa disebut dengan merek, tapi di sini yang namanya suku cadang kendaraan ini jenis kendaraan ya. Ini jenis suku cadangnya. Long ini harga, yaitu mulai long. Kalau integer hanya untuk 6 digit angka, dan integer stop kalau yang long ini untuk mungkin sampai 10 angka bisa, ya sampai 10 angka. Integer stop ini untuk jumlah stopnya. Ini barang ini ada untuk link list yang dari modul 2, single link list yang menggunakan single link list karena modul itu. Ini barang next, dan ini pointer yang dipakai yaitu baru satu, awal itu menjadi nomor download, awal satu, akhir satu, bantu satu, hapus satu, sebelum satu, sudah satu, dan masih banyak lagi. Itu untuk sebuah pointer bantuan untuk menghapus, menunda ataupun lain-lain. Kemudian yang kedua ini struk data, yaitu berupa data apa aja yang akan ditampilkan, yaitu nomor, nama, jumlah, jual, ini string, long, total. Itu untuk menghitung total. Untuk pembeli yang memakai array, ini ditulis untuk nanti double stack. Ya, langsung saja selanjutnya. Ini yang pertama saya pakai fungsi untuk bundle 1, untuk bundle 2 push 1, pop 1, pop 2, bundle 1, bundle 2. Jadi ini semua ini dipakai untuk kita mendeteksi fungsi yaitu stick. Karena kenapa? Kalau kita nggak mendeteksi ini maka akan panjang. Oke, ini string row, long total, integer gg, x, integer top. Ini derivasi dari stack top 1 sama dengan top total, karena saya memakai ulangan untuk menghitung dan lain-lain. Ini ya satu untuk mengumpulkan data. Kemudian bullcheck saya tadi sudah jelaskan, nanti akan didalami lagi. Kemudian void edit, nah ini void edit dan untuk mengedit data, yaitu mengedit data yang akan diedit untuk ya itulah untuk mengedit lagi data yang dicetak. Ini diubah adalah view barang. Jika nanti dibutkan, nanti akan tampilkan lagi, yaitu saya membuat bentuk fungsi view barang. Ini view barang berupa dari kode. Ini masih pakai list karena yang setelah pertama tadi saya memakai list, jadi ini masih list.
i sama dengan 1 pilih. Mungkin ini juga nggak termasuk, nggak berfungsi atau apa, langsung kemudian pilih ini do untuk pengulangan, yaitu untuk misalkan kalau sudah selesai memilih ini maka akan kembali lagi ke atas dengan mengambilkan ini untuk mengambil pertanyaan. Kemudian ini menu utama, ada masukkan barang, view barang, hapuskan data, double step. Ini khusus modul 3 yaitu double step. Ini saya mendapat double step itu. Kemudian ada data yang akan saya jelaskan nanti, database. Di database itu ya satu yang kurang yaitu 8. Dan kemudian inilah situ. Kemudian ini saya masukkan dalam pilih ini tadi di sini sudah dijelaskan di sini. Jadi ini tinggal ke pengujian if. Kenapa saya pakai if? Karena kalau misalnya sukses itu malah semakin merepotkan saya kalau misalkan saya pengalaman case-nya error di case keempat atau case kelima itu. Dan saya beralih fungsi ke if menurut saya mudah karena tinggal mencocokkan pilih itu apakah 1 atau 2 atau 3 atau 4 yaitu. Nah ini pilih sama dengan 1, yaitu hal ini adalah untuk masukkan barang. Ini yang ada di ini menu utama 1, masukkan barang ya. Kemudian ini di sini, nah ini gunanya adalah untuk merandom nomor ini di random, jadi ya sama jika random dia tidak tentu, bisa dapat awalan mesti 1, selanjutnya nanti random. Yang kedua ini masukkan merek, ini masukkan list baru suku cadang maksudnya. Ini baru mendefinisikan untuk suatu struk baru. Kemudian ini suku cadang model kendaraan baru, ini baru sama dengan dalam untuk obat simpul baru. Kemudian yang ini masukkan jenis suku cadang, yaitu saya English, yaitu untuk masukkan ke jenis. Kemudian selanjutnya yaitu ini masukkan harga ini masukkan jenis ke struk akan di 7. Kemudian stok, yaitu jumlah stok tadi yang di dalam struk yaitu. Kemudian baru bisa dari new barang, next ini adalah untuk menunjukkan ke kanan sama dengan 0. Jadi ini adalah barang ini adalah list pertama untuk kemudian awal sama dengan baru, yaitu tadi awal sama dengan baru, jadi awal itu sama dengan baru, jadi ada sebuah start baru yaitu adalah awal dan akhir juga sama dengan, jadi ini menunjukkan awal sama dengan baru, awal juga akhir, kemudian total plus. Ini adalah untuk menginisialisasikan list baru, yaitu awal dan baru, akhir dan baru. Jadi yang awal tadi adalah awal dan akhir, yang tadi dua tadi total plus ini adalah untuk menunjukkan itu adalah sudah bertambahnya list tadi. Jadi ini berfungsi untuk ngecek, ini cuma gabung untuk ngecek apakah itu sudah ada atau belum. Kemudian ini jika nanti inputkan lagi, maka kan ini sudah total kan tidak kurang dari 1. Jadi total ini adalah sudah ditambah 1 jadi 2.
ya kan, data terbuang. Jadi ini tambah satu, kalau tadi total sama dengan min satu. Min satu itu adalah kurang dari satu kan, jadi kan data nol. Jadi yaitu dia masuk sini, jadi kalau udah lebih dari satu dia masuk sini, masuk ke else. Terus kemudian data ke misalkan kedua ke tempat pada urutan. Nah ini pilihan lagi ini untuk menentukan apakah dia mau tambah ke depan, tengah, atau belakang. Nah yang ini if pilihan lebih dari 0 dan pilihan min 2 kurang dari total. Nah tidak, maka data bakal dimasukkan. Saya maka masuknya hujan lagi, pilihan kurang dari 2. Jadi ini pilihan kurang dari 2 kan ini enggak masuk dalam rumus karena nggak disamakan total sama dengan total tambah rendah. Ini hanya sebagai untuk pertukaran saja. Nah di sini tadi total tadi kan masih tetap 2. Ini A1 ini kan bukan jadinya, jadi ini tetap total ini masih 1 0, total masih 0. Pilihan min 2 kalau dia benar, kalau benar jadi pilihan tadi sini masukkan pilihan kurang dari 2. Jadi ini input awal, jadi ini data ke satu. Jadi kan tadi ada data satu kan, ini sudah di atas. Nah ini adalah tanda berikutnya, untuk data berikutnya, tanda data belakangnya, atau mungkin bisa nanti data depan. Kemudian baru next sama dengan 0. Jadi kan dijabarkan baru next sama dengan 0 dia, dan jika if awal sama dengan 0, akhir sama dengan baru. Jadi ini tadi kan ada cuma tinggal ada kotak ya. Kemudian yang diisi baru itu adalah yang baru tadi yang sini. Kemudian baru next itu 0, berarti ini ada pointer baru lagi. Pointer baru lagi ini adalah jika awal sama dengan 0, awal sini sama dengan 0, berarti akhir sama dengan baru, akhir sama baru. Jika salah baru next ini jadi ini sini awal, di awal sampai baru. Jadi baru itu di sini kan, tadi awal di sini, baru tadi awal sampai baru di sini. Kemudian ini adalah pilihan lebih besar pada total kan, lalu misalkan masukkan data baru lagi. Kemudian ini berujung jadi data ketiga, tapi di sini tulisannya 2, jadi ini masukkan ketiga, jadi ini masukkan belakang ya. Terus kemudian ini baru next sama dengan 0, jadi dia membuat pointer lagi baru 0. Kemudian awal sama dengan 0 sama dengan baru. Ini enggak, awal tadi yang memang 0, kemudian awal sama dengan baru. Jadi awal tadi baru benar, bila tidak akhir next sama dengan baru. Sama kayak awal, ini adalah input akhir. Nah ini input akhir, kemudian kali berikutnya yaitu input tengah. Ini jika kondisi keduanya tidak begini, maka kesalahannya ada di sini, yaitu berupa input tengah baru next sama dengan 0 ya. Jadi kan misalkan sudah ada beberapa, kemudian ini baru ini next, ini baru kemudian nanti akan tambah baru lagi. Jadi kan ini harus dibawa dulu sini, kemudian ini dia ini
pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi ini kayak nambah tengah. Kemudian jika awal sama nol, jadi awal sama dengan baru, akhir sama dengan baru, ya kan? Jadi kalau awalnya baru, ininya nol, jadi sini baru dan akhir juga baru. Kemudian kalau salah, sesudah sama dengan awal, ya, sesudah sama dengan awal. Jadi awal ini adalah sesudah, ini yang sesudah, awal ini sesudah. Kemudian total tidak sama dengan pilihan. Tadi yang dimasukkan total tidak sama dengan pilihan. Jadi pilihan misalkan bilang ke 2. Jadi kan ini misal udah dapat, misalkan dapatkan 0, dapat 1. Sama dengan ini kan total 0, total 1. Dan misal data kedua ini 1, 2. Jadi ini masukkan data lagi, dapat 3. Ini masukkan tapi masukkan dari tengah yaitu 2. Sama aja masukkan 2. Kemudian total pilihan tadi yang saya jelaskan, total kan ini ada 3, kemudian ini belum 3 sih, ini masih 2. Saya akan dimasukkan lagi data, jadi total tidak sama dengan pilihan. Jadi kan ini awal, ini sesudah, jadi ini sudah, sudah masuk ke ulangan, total dalam dengan pilihan. Jadi sudah sama dengan sesudah next, ini masuk ke perulangan, total kan tidak sama dengan pilihan. Jadi misalkan tadi pilihannya 2, jadi tidak sama dengan total, yaitu belum total, dia akan berhenti di situ. Sebelum pilihan dia akan berhenti di situ, sebelum di total dia akan berhenti di situ. Ya sedikit lah. Sesudah next. Jadi ini masukkan ke sini, sudah sama dengan sesudah next. Jadi di sini jadi sudah sama dengan sesudah. Ya, sudah sama dengan sesudah. Ke sini sih sudah sama dengan sudah. Ya, kemudian barunya kan sini tadi baru sama dengan sesudah. Kemudian sesudah next sama dengan baru. Jadi sini tadi baru kan, baru kemudian next, sudah next kan gini. Nah, kemudian baru next sama dengan sesudah next, baru next, jadi sini nah, sesudah next sama dengan baru, sudah next sama dengan baru. Jadi ini masukkan langsung ke tambahan ini dan kemudian ini total tambah total plus yaitu total tambah 1. Untuk menentukan dia udah sampai ke nomor berapa. Kemudian ini yang sudah saya jelaskan di atas. Ini saya menggunakan sistem dan menggunakan fungsi yaitu bubaran yaitu berfungsi untuk melihat apakah barang itu sudah dimasukkan atau belum. Nah ini tadi total yang saya pakai, jika total kurang dari 1 maka data barang tak ada. Ya, jika total itu maka total tak ada. Kemudian ini untuk outputnya tinggal nyetak, yaitu mengulang bantu tidak sama dengan 0. Jadi nanti bantu awal kemudian akan diulang dan akan diulang dengan bantu next. Jadi bantu next, jadi yang belakangnya itu sama dengan bantu. Jika bantu sama dengan 0, ya bantu berarti udah 0, jadi dia akan berhenti. Kemudian
dengan 2, ini pilih sama dengan 2, ini kan bubaran. Kemudian pilih sama dengan 3 adalah hapus setengah dan hapus akhir. Ya, ini hapus tanda W sama dengan awal, ya awal sama dengan kan awal sama dengan nol. Ini awal sama dengan next, jadi awal ini dipindah ke sini, jadi ke kotak kedua, kemudian W sama dengan 0, jadi W ini dihapus cet, mendapatkan total dimunculkan. Ini supaya untuk mengetahui jika total tersebut sudah berkurang, jadi untuk indikatornya sudah berkurang. Nah, ini pilih kedua yaitu hapus setengah. Nah, ini yang dibuat yaitu hapus sama dengan awal, hapus nomor. Ini pakai nomor, misalkan nomor nanti lah kan sebelum sama dengan hapus. Jadi hapus tadi ya, hapus itu ganti sebelum, jadi hapus sama dengan hapus. Nah, jadi hapus kan sini tadi, nah hapus tadi bilang sini ke nomor 2, itu yang ini. Kemudian jika kan tadi hapus nomor dengan cek tadi kan nomor 2 ya kan. Nah, kemudian dia berhenti, dia maka dia langsung ke selanjutnya sebelum next sama dengan hapus next. Jadi sebelum kan ada di sini kan, sebelum next jadi hapus next ini langsung sini akan, jadi hapus sama dengan hapus ini langsung dihapus yang sini sebelum next ya kan, sebelum next sama dengan hapus next, jadi ini langsung pindah ke pointer selanjutnya. Nah, misal ini data yang sudah dipindahkan. Ya, data. Nah, misalkan ini begini. Nah, ini tadi kan ini kan sebelum sama hapus, jadi hapus next. Nah, hapusnya jadi sini, ini jadi sebelum, jadi sebelum next sama dengan sebelum hapus. Sebelum ya sebelum next sama dengan hapus next, jadi ini pointernya jadi ke sini dan ini akan dihapus, hapusnya dari ini, jadi hapus ini. Ya, total juga nanti diberitahu kalau untuk indikator bahwa total tidak berkurang. Nah, mungkin ini masih bug karena saya nggak tahu ya kesalahan di mana, tapi beneran nanti ini. Kemudian ini sama dengan awal, well next ini hapus akhir, dan jika sudah dijelaskan hapus akhir data ya. Kemudian ini sama dengan awal, kemudian will next sama dengan akhir, berarti akhir kan di sini ya kan, sama akhir next ini sama dengan next, jadi w nya ini pindah, awalnya tadi pindah ya kan. Sama dengan akhir sama dengan 0, akhir tadi 0, akhir sama dengan w, kemudian akhir next sama dengan 0. Data pindah-pindah plus diganti untuk indikator lah, untuk indikator. Selanjutnya pilih 4, menu 4 yaitu menu double stack. Ini adalah modul 3 yaitu tentang saya mendapatkan tugas tentang double stack, jadi push 1, push 2, dan untuk melihatnya pun juga ada view 1, view 2. Yang pertama push 1, push 2 ini ya baru untuk fungsi di bawah. Set push ya, tidak memiliki push 1 tab 1 sama dengan tab 1 plus 1, jadi ini indikatornya tab 1 sama dengan kan tadi di atas tab 1 sama dengan min 1, dan
ini adalah jadi top 1 sampai dengan 0. S ini masuk array itu S, arraynya 0. Aduh, nganggu lagi. Terus 0 sampai input pembeli. Nah, input pembeli ini saya jadikan 2 sama, karena menurut saya ini apa ya, kalau input pembelinya cuma 1 ya nanti crash. Top 1 itu berapa, top 2 itu berapa, kan berat-berat. Top 1 dimulai dari 1, top 2 dimulai dari N. N itu sama dengan dibandingkan tadi 10. Kemudian maaf, nah ini sama nomor pembeli juga saya buat random untuk supaya nanti bisa lebih mengurutkan. Kemudian masuk nama pembeli, ini masuk array. Top 1 kan tadi udah jelaskan 0 kan. Terus ini queue barang ini untuk queue yang di ditampilkan. Jadi ini saya nggak makan perorangan lagi karena udah sematkan fungsi, jadi tinggal queue barang. Ini barangnya untuk queue. Nah, sebelum itu ini di atasnya itu sistem close, CLS adalah close, yaitu untuk gunanya untuk jika untuk merapikan data, yaitu untuk misalkan sudah enter, kemudian dia akan merapikan, jadi menutup program yang sudah jadi lakukan. Queue bareng, habis queue bareng terus pilih kode bareng. Ini saya pakai kode karena saya lebih mudah. Kemudian cek. Nah, ini adalah saya gunakan untuk fungsi cek, full cek tadi di atas. Jadi ini kan pilihan barang, jadi pilihan sama dengan true. Jika benar maka dia akan sini, jika salah ya keluarlah. Nah, data tidak ditemukan. Jadi kalau dia else, jadi dia kan di sini dia kasih tanda atas lagi, yaitu full cek, terus cek. Jadi inputan tadi cek bantu sama dengan barang, cek bantu, jika bantu dengan maka true, ya kan nggak ada else. Jadi kalau tidak menemukan baru dia akan ini perorangan. Bantu sama dengan dulu, jadi bantu sama dengan awal dulu, cari bantu dengan dulu, nanti cari, jika ada langsung true, jika true maka langsung di proses pembeliannya. Jika salah selanjutnya jika tidak ada maka data tidak ditemukan. Itu untuk proses pembelian. Nah, untuk proses pembelian yaitu step kedua, saya memakai array. Kemudian integrate jumlah untuk mengindikasikan berapa yang akan jumlah yang dibeli. Tapi saya di sini sudah memakai struct, yaitu enggak, ini mungkin nggak pakai lah, hapus saja. Kemudian ini jumlah yang dibeli, pembeli top 1 sama dengan jumlah ini yang saya pakai. Kemudian bantu stok yaitu untuk menunjukkan stok ini. Nah, ini saya mau kayak linglist sekaligus array. Hebat sekali, wow, saya pesan. Nah, ini bantu, ini masih ngikut sama yang atas yang dicek full cek ini. Saya kan tadi pakai linglist caranya. Nah, ini saya gunakan lagi untuk membantu saya. Kan tadi arenya tetap ya, jika benar maka dia akan berhenti dan kemudian akan ke sini. Nah, ke sini ini. Kemudian bantu stok, dan stoknya akan bertambah. Jadi berapa yang stok yang akan dibeli tadi, jadi stoknya masih berapa dikurangi beli kemudian tadi berapa gitu. Kemudian total ini masih ke top 1, total masih di atas lah, di start ada total. Dan bantu harga, jadi harga yang tadi ditentukan sudah ditentukan dikalikan dengan pembeli top 1 jumlah, dikalikan dengan jumlah tadi yang dipesan. Kemudian jika sudah dibeli maka kemudian akan dimunculkan pembelian Anda berapa dan juga sisa stoknya berapa. Wow, sama dengan bantu sama dengan list. Jadi ini difungsikan untuk cek sebenarnya ini. Wow, ini sebenarnya untuk melihat sih jenis barang apa yang dibeli.
Kemudian sama input pembeli 2 pun sama, tapi yang dibedakan yaitu plus 2, yaitu top 2 akan n sama dengan n dan 1, itu nanti akan ke 9. Kan array itu 0, dari 0 sampai ke 9 itu udah jumlahnya 10, tapi harus jumlahnya 10 ya, tapi mulai dari 0 kan udah sampai 9, jadi n kan itu 10, n sama dengan negatif 9, n jadi s top 2 sama dengan s 9 sama dengan pembeli, ya sama lah prosesnya, tapi ini pakai total 2 plus 1. Nah ini fungsinya yaitu langsung ke n, nah, kayak memudahkan saya lah. Kemudian bisa berarti ini adalah variabel pembantu, yaitu untuk fungsinya untuk menampilkan jika saya menggunakan total maka akan terjadi error. Setelah saya menggunakan key ya akan mudah lah untuk baca. Kemudian tadi habis ini double stack, kemudian edit data. Nah, kemudian kita beralih ke web. Mas, kenapa mas? Ini edit data, ini view barang yang dibeli, view barang web. Ini sih masih pembelian. If nomor 6 ya tadi untuk ngeviewnya sama lah. Mana itu? Nah ini mana yang dibeli mas? Oh iya maaf. Jadi ini edit tadi. Editnya ada di oh ini tadi editnya ya, edit barang akan dibeli. Ini view barang ya, belum saya ganti mungkin. View barang, pilih nomor barang, yang pertama adalah kode barang, pilihan ini masuk pilihan terus juga tadi masuk juga saya edit bantu, jadi langsung bantu. Ini ada bantu, yaitu untuk dia masuk link list berapa, jadi dia akan langsung edit segala macam ya gitu, edit. Kemudian ini view pembeli ya, view pembelian. Kemudian ini sama, ini di fungsi bawah. Ini pokoknya antara view 1 sama view 2. Kalau view 1 buat mas pakai del, kemudian kalau mas buat view 2 apa ya yang kedua ini karena error dalam output bantunya, jadi saya bentuk for ini supaya saya mengerti for-nya daripada del itu atau tidak. Maaf. Kemudian lebih sama total saat itu, jadi total nanti akan ditentukan tadi di atas sebelum pembeli. Data 1 sama elemen 1 elemen data kosong. Ini adalah untuk fitur tambahan. Total data kosong ini menunjukkan data itu kosong atau tidak. Tadi sebelum kita tentukan kan kita coba untuk ditampilkan, yaitu untuk jadi supaya untuk mengetahui data kosong atau tidak. Dan tadi ini karena tahu kita kosong atau tidak, jadi metodenya sama dengan kosong atau tidak ya, menampilkan kelihatannya gitu. Sama satu pembeli 2 tadi saya lupa lagi karena ini karena ini dimulai dari n,
kan ini saya mulai dari n-1 kan. Kalau n nanti ya ya begitulah, kalau nggak n nanti malah error nih dia. 10 mana ada array ke 10. Untuk ujungnya kemudian untuk pop pop ini adalah bukan pop nih, yaitu pop adalah hapus, langsung hapus. Pop 1, pop 2 yaitu untuk hapus 1 atau hapus 2. Nah, ini ada fitur tambahan lagi, total 1 sama dengan 1 ini data kosong, data kosong atau tidak. Ini yang total 2 n sama dengan data kosong atau tidak. Dan jika tidak maka pop 1 akan bawa lagi untuk pop 1. Ya ini sebenarnya nggak diperlukan, tapi ya apa lah. Kemudian x ini adalah variabel tambahan sama dengan s ini array, pop 1 nya jadi berapa, yang terakhir kan tag ini merupakan kilo, yaitu first in last out ya. Masuk pertama keluar belakangan, mana ada yang mau kayak gitu. Kemudian pop 1 kan tadi sini berapa, misalkan 2 ya, atau 1 atau 0. Kemudian ini tab 1 dimin 1, yaitu untuk fungsi untuk menghapusnya, yaitu untuk menghapus array. Nah, totalnya juga dihapus biar kosong lah. Nah, kemudian sama pop 2, kalau pop 2 ini kebalikannya, yaitu x sama dengan s pop 2. Pop 2 tadi terusnya berapa, misalkan 8 lah, atau ya 8. Kemudian pop 2 sama dengan pop plus 1, ya ini kebalikan dari ini kan min 1, ini plus 2 per 1. Karena pop 2 ini ada di n sama di 1, jadi kan arenya di kayak itu sama kanan. Pop 1 plus 1 itu ada di kiri, plus 2 itu ada di kanan, jadi ya n nya kan di sini. Jadi yang nanti dari sini n nya di sini, jadi pop 2 plus 1 ini meloncat ke depan, bukan ke belakang. Kalau ini kan hapusnya ke belakang, kalau ini hapusnya ini ke depan. Tapi total 2 sama dengan min 1. Nanti plus 1 yang untuk yang tadi kan itu sama dengan n, jadi di plus 1 lah, ya plus 1. Jadi ini kan dia itu ada data atau tidaknya. Kemudian nah ini yang paling sulit kan habis pop. Kemudian nah ini kenapa saya tidak ada headset. Nah ini masih flashnya di sini. Jadi ketika saya memakai ini nah ketika saya pakai ini pun dipakai berapapun tetap gak bisa, karena akan muncul error seperti ini. Nah missing character. Oh iya maaf, kebiasaan. Nah sebenarnya ini maka ada pembeli, ini bisi pembeli tetap juga sama bisa. Nah, karena tekan, kemudian saya ganti gini nomor, jangan di set ya kan error juga. Di sini harus dimasukkan lagi. Ya sudahlah, kita bisa belajar dulu. Saya masih belum paham dengan Netscape karena masih belum ada di modul. Juga kalau di internet pun ya nggak pakai struct kebanyakan, malah kebanyakan pakai array. Kan ini pakai struct array tapi pakai struct gitu. Jadi ya saya masih belum paham lah. Saya kemarin coba juga masih belum, ini masih juga. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan bareng ya. Tadi errornya di situ lah, kalau enggak kan lah ganggu ini. Nah ini kan nggak error, coba jalan ini normal aja.
tapi yang episode ini yang waduh sangat disable. Kalau nggak di disable nanti dia akan ya itulah error terus. Taruh kendaraan oh ini udah model kendaraan Jupiter, jenis cadar oh udah masukkan harganya misalkan 300 atau 20.000 lah, jumlah stoknya 4. Nah ini data pertama, list pertama itu barang. Nah ini kan kalah aku lagi, masukkan data barang lagi. Terus selanjutnya kendaraan mau Suzuki Satria Gajah Hitam Satria, ini sudah velg jumlah stok 5. Nah data kedua, data baru tempat pada urutan. Nah ini tadi 1, 2, ada 3. Ini saya taruh belakangnya aja. Nah Suzuki ya ini, nah ini saya langsung dengan random, yaitu akan nanti random. Kemudian kita masuk ke double slide Pusadu. Pusadu nama pembeli Tijar. Nah ini kode barang kita sebelum ini kode barang misalkan 7 set, jumlah data yang dibeli misalkan 3. Nah ini aduh ganggu mulu ini, bisa stop ya kan bener berapa 15.000 dikali 3 45.000 bener kan, bisa stopnya 23.000 bener. Kemudian kita hapus dulu ya, hapus pembeli set. Nah ini kan tadi ke 1 ini udah ngambil, hapus dan belum dapat. Ini random ya, kita melakukan kerja dulu. Pilih Santoso sama belakang saya, pilih 1 kemudian beli 3 sama 4160. Kemudian pada base tadi sudah dimasukkan base 2. Sekarang kita lihat seng. Nah random nah sudah benar ada what aduh ini kenapa masih saja roda ini, mungkin yang kendalanya kayaknya masih belum berfungsi. Nah nanti bisa di, tapi benar sih saya nggak tahu kenapa roda padahal ini kan satunya velg satunya roda, itu juga yang kedua. Kemudian hapus data pembeli hapus data telah terhapus, kita simpan lagi data kosong ya kan, terhapus ke 1. Kemudian op 2 data telah terhapus, jadi ya kosong tapi dianya nggak muncul data kosong. Ya saya hebat kan. Kemudian ya 9 menit, terima kasih ya. Itu program saya ya ini tadi. Yang pertama dari sini crash karena ini ya saya masih belum bisa ngakses ke struknya. Biasanya sih contohnya sudah ada, tapi ya begitu saya masih belum paham, masih belum bisa mengaksesnya. Jadi ya terima kasih. Nama saya Muhammad Santoso, NPM 06491